Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, dan pada minggu hari ini kembali kita di dalam ibadah keluarga kita masing-masing mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Bapa, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus bekerja agar kami memahami firman-Mu dan juga sanggup melakukan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami masing-masing di rumah di mana kami selenggarakan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan buat kita adalah terambil dari Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh membuka Alkitab dan mari kita baca bersama-sama. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita hari ini adalah kehidupan beragama dan perilaku adil. Tuhan Yesus secara khusus menyoroti ahli-ahli Taurat di dalam bacaan kita hari ini dan mengkritisi mereka. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat adalah kebenaran. Mereka mengajarkan firman Tuhan, mereka mengajarkan Taurat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, lakukanlah apa yang diajarkan oleh mereka. Tetapi Tuhan Yesus sungguh-sungguh keras terhadap mereka, sungguh-sungguh keras mengkritiki ahli-ahli Taurat pada saat itu, karena Tuhan Yesus berkata, jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Karena ahli-ahli Taurat dikatakan adalah orang-orang yang memberikan beban yang berat kepada jemaat, membebani jemaat dengan aturan-aturan, membebani jemaat dengan prinsip-prinsip teologi yang mereka, membuat jemaat susah, membuat jemaat berbeban berat. Tetapi dikatakan di sini, ahli-ahli Taurat, para orang Farisi tidak menanggung. Mereka suka mengikat beban di pundak jemaat, di pundak umat,
tetapi mereka tidak mau menjamah beban itu. Artinya hanya membebani orang lain, tetapi mereka mau melepaskan diri dari beban apa yang mereka sampaikan. Bapak Ibu terkasih, saya selalu berkata bahwa firman Tuhan itu adalah bagaikan pedang bermata dua. Dan ketika seorang hamba Tuhan akan memberitakan firman Tuhan, terlebih dahulu dia dikoreksi oleh firman Tuhan itu. Terlebih dahulu dia diterangi oleh firman Tuhan itu. Terlebih dahulu dia dipertanyakan sesuai dengan firman Tuhan itu. Kalau Yesus katakan hari ini, lakukan apa yang dikatakan oleh yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan, oleh karena Yesus melihat bahwa orang-orang Farisi ahli Taurat mengajar kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Nabi Mika di dalam bacaan kita juga hari ini di dalam Nabi Mika pasal 3, Mika menyoroti orang-orang Israel secara umum, terutama pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan kerajaan pada saat itu. Ada 3 pemimpin di dalam kerajaan pada saat itu yang ditempatkan seharusnya, yang ditempatkan Tuhan dan seharusnya menyampaikan dan merupakan kepanjangan tangan Tuhan melalui kerajaan. Yang pertama adalah para hakim. Tetapi Nabi Mika berkata bahwa para hakim di dalam bacaan kita hari ini, bahwa para hakim dalam kerajaan Israel sudah tidak berlaku adil lagi, tetapi mereka sudah bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tidak lagi berlaku sesuai dengan kebenaran, tetapi para hakim sudah menghakimi dan menerima suap. Berdasarkan besarnya suap yang mereka terima, sehingga keadilan sudah tidak ada lagi. Siapa yang mempunyai uang besar, dialah yang akan menerima keadilan menurut mereka. Sehingga bukan keadilan berdasarkan firman Tuhan, bukan keadilan berdasarkan kehendak Allah yang diberlakukan, tapi keadilan berdasarkan besarnya uang suap yang diterima oleh para hakim. Yang kedua, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Nabi Mika menyoroti para imam, yang seharusnya para imam itu menyampaikan doa-doa jemaat kepada Tuhan. Yang seharusnya para imam itu menyampaikan keluhan-keluhan jemaat kepada Tuhan. Tetapi mereka pun dikatakan oleh Nabi Mika sudah tidak lagi berlaku adil. Mereka mengajar, seharusnya mereka mengajar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi dikatakan oleh Nabi Mika bahwa para imam juga mengajar dan mereka berlaku sesuai dengan uang yang mereka terima. Jika besar uang, maka mereka mau mengajar. Tetapi jika tidak ada uang, mereka hanya membaca. Ukurannya adalah uang yang mereka terima. Mereka bisa mengajar di bait Allah, tapi jika ada uang. Mereka bisa berkhotbah, tapi jika ada ukurannya uang. Sudah tidak lagi melakukan kebenaran firman Tuhan, sudah tidak lagi melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tugas mereka sebagai imam yang menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Dan jabatan ketiga yang disoroti oleh Nabi Mika adalah yaitu nabi. Nabi di dalam kerajaan selalu ada. Seorang nabi di dalam kerajaan harusnya menyampaikan kebenaran kepada pemerintah-pemerintah.
Jika kebenaran disampaikan berdasarkan kehendak Allah, maka itulah tugas nabi yang sesungguhnya. Tetapi Nabi Mika berkata bahwa sudah ada nabi-nabi palsu di dalam kerajaan Israel pada saat itu. Nabi Mika menyoroti nabi-nabi palsu, artinya bahwa mereka sudah tidak lagi menyampaikan apa yang Tuhan nubuatkan kepada mereka. Apa perlakuan pemerintah sudah tidak lagi disoroti oleh nabi berdasarkan kebenaran, berdasarkan kaca firman Tuhan. Tetapi jika nabi melihat pemerintahnya berpihak kepadanya, pemerintahnya mendukung dia atau memberikan materi kepadanya, maka dia menyampaikan yang baik-baik saja. Tidak ada lagi teguran, tidak ada lagi cermin pemerintah, yang seharusnya nabi adalah cermin pemerintah untuk bertindak supaya pemerintah bisa tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah. 3 pejabat tinggi di dalam kerajaan, yaitu pertama tadi adalah seorang hakim yang menghakimi tidak adil, sudah berdasarkan suap yang mereka terima, dan para imam yang tidak mengajar lagi berdasarkan tugas yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka mengajar berdasarkan uang juga, tidak lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan berdasarkan panggilan, tetapi sudah berdasarkan materi yang mereka terima. Dan seorang nabi tidak lagi menyampaikan kebenaran, tidak lagi menyampaikan nubuat-nubuat dari Tuhan tentang kerajaan, tidak lagi cermin bagi seorang raja, seorang pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya. Karena apa? Dia sudah mendasari tindakannya berdasarkan materi uang yang dia terima dari raja atau dari pemerintah pada saat itu. Karena itu Bapak Ibu terkasih, pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 43 bacaan kita hari ini juga bahwa pemazmur berkata, hanya Tuhanlah yang adil, hanya Engkaulah keadilan itu Tuhan. Oleh karena itu pemazmur berkata, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita juga sering kita meragukan keadilan. Bahkan banyak juga orang sudah meragukan keadilan Tuhan. Tidak lagi seperti pemazmur bahwa dia sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhanlah keadilan yang sesungguhnya. Tuhanlah yang adil, yang sungguh-sungguh benar adil. Tetapi banyak orang sudah meragukan keadilan. Banyak orang berpikir, aku rajin beribadah, aku rajin berdoa, bahkan aku melayani, tetapi hidupku tidak lebih baik dari orang yang tidak pernah ke gereja. Ekonomiku tidak lebih baik dari orang yang tidak melayani. Di mana keadilan itu? Banyak orang sudah meragukan keadilan Tuhan, karena orang berpikir keadilan itu hanya berdasarkan materi yang dia miliki, materi yang diterima. Tetapi Bapak Ibu terkasih, pemazmur mengajar kita agar kita sungguh-sungguh yakin dan sungguh-sungguh tidak punya keraguan bahwa hanya Tuhan yang adil. Bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh adil. Dia akan melakukan sesuai dengan kebenaran. Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Pemazmur berkata, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang dan selanjutnya. Oleh karena pemazmur merasakan mungkin ketidakadilan dari setiap orang, bahkan dari pemerintah mungkin, dari pejabat mungkin, tetapi dia sungguh yakin bahwa Tuhan
maha adil. Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendak Allah. Dia akan memberikan berdasarkan kedaulatan. Dia berdaulat untuk memberikan keputusan, untuk memberikan sesuatu kepada umatnya sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Kadangkala kita harus menerima penderitaan, walaupun kita rajin, walaupun kita saleh, tetapi Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana dia seorang pelayan Tuhan. Dia bersyukur kepada jemaat di Tesalonika, tetapi dia juga berkata bahwa aku bersyukur karena aku tidak membebani jemaat untuk melayani. Karena Rasul Paulus selain dia memberitakan Injil, dia juga bekerja. Dia juga mencari uang untuk tugas pelayanannya. Dan Rasul Paulus berpikir bahwa itu keadilan. Itu keadilan Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan itu adil, sungguh-sungguh adil. Sehingga ketika dia memberitakan Injil, Tuhan pun mempersiapkan. Tuhan pun menolong dia di dalam bekerja. Tuhan pun menolong dia di dalam menyiapkan segala keperluan dalam dia melayani. Sehingga Rasul Paulus berkata, aku tidak akan membebani. Aku tidak membebani jemaat siapapun. Aku tidak menjadi beban buat siapapun untuk melayani. Tuhan adil. Tapi menurut pandangan manusia harusnya tidak demikian. Keadilan menurut kita, menurut manusia pada umumnya, seharusnya Rasul Paulus tidak lagi bekerja mencari uang. Harusnya kalau dia sebagai pemberita Injil, seharusnya dia sudah tidak lagi mencari uang. Tetapi Rasul Paulus berkata, bukan itu keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan tetap memberkati dia. Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepadanya, menolong dia di dalam melayani, di dalam bekerja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga melalui bacaan kita hari ini mengajarkan agar kita hidup sebagai jemaat yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi juga kita hidup sebagai jemaat yang bertindak adil terhadap orang lain. Adil menurut Tuhan. Adil menurut panggilan kita masing-masing. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita bukan hanya jemaat yang fasih berbicara, bukan hanya sebagai orang yang fasih mengajar, yang fasih menyoroti firman Tuhan, fasih menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata agar kita juga berlaku sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari, dan juga berlaku sesuai dengan firman Tuhan yang kita ajarkan. Kalau Tuhan mengajar kita untuk berlaku adil, dan kalau kita juga mengajar jemaat untuk berlaku adil, baik pendeta, majelis jemaat, ataupun para pengajar guru sekolah minggu, kalau kita mengajar keadilan, maka kita juga harus lebih dulu berlaku adil. Adil dalam hal ini seperti yang Tuhan Yesus katakan, yang Yesus soroti terhadap orang Farisi adalah
berlaku sesuai dengan apa yang diajarkan, berlaku sesuai dengan apa yang difirmankan. Sehingga Tuhan Yesus menyoroti ahli-ahli Taurat, menyoroti para orang Farisi, mengkritisi mereka, mengkritisi tingkah laku mereka, mengkritisi pengajaran-pengajaran mereka. Dan itu juga yang disampaikan kepada kita, agar kita terhindar dari hajaran Tuhan Yesus. Sehingga berkata, dengarkan ajarannya, lakukan ajarannya, tapi jangan lakukan apa yang dia lakukan. Jika kita mengajar dan sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka tentu itulah yang Tuhan Yesus inginkan. Kita adalah para pengajar, Bapak Ibu yang terkasih. Pendeta adalah pengajar, majelis jemaat adalah pengajar, guru-guru sekolah minggu adalah pengajar, orang tua adalah pengajar bagi anak-anaknya. Sehingga ini harus kita lakukan firman Tuhan, mengajar sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Jangan sampai kita terngiang-ngiang, wah, ternyata apa yang ku ajarkan tidak sesuai dengan apa yang ku lakukan. Tuhan Yesus menghendaki agar apa yang kita ajarkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tuhan Maha Adil. Dia adil bukan hanya dalam jangka waktu tertentu, tapi keadilan Tuhan adalah global. Baik global secara waktu, seluruh waktu di dalam kegekalan, dan juga global untuk seluruh manusia, juga global dalam semua pengalaman hidup kita. Yesus bertindak, Yesus berlaku, berbuat secara global. Janji-janjinya juga sesuai dengan firman Tuhan. Janji-janjinya pasti juga global. Artinya global, kekal adanya. Kalau Tuhan berjanji, setiap orang yang melakukan firman Tuhan dan sesuai dengan kehidupannya, maka Tuhan akan memberkati. Kalau dikatakan global, berarti berkat Tuhan itu juga global. Seperti beberapa kali saya sampaikan, bisa saja kita tidak menerima upah dari apa yang kita lakukan, tetapi karena firman Tuhan, janji Tuhan bersifat global dan kekal adanya, ketika kita melakukan sesuai kehendak Allah, namun kita belum menerima berkat Tuhan, berarti bisa saja Tuhan akan memberikannya kepada anak kita, Tuhan memberikannya kepada cucu-cucu kita, kepada orang-orang yang lain yang kita kasihi. Tuhan memberkati. Artinya berkat Tuhan tidak harus kita terima secara langsung. Bisa saja anak kita, cucu kita, orang lain yang kita kasihi menerima berkat melalui kita, melalui apa yang Tuhan lihat dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini dapat kita lakukan. Kehidupan beragama kita semestinya sesuailah dengan apa yang kita bicarakan, apa yang kita baca, itulah yang kita lakukan. Sehingga cerminan diri kita bukan apa yang kita katakan, tapi cerminan diri kita adalah apa dan bagaimana aku berlaku. Hendaklah kita juga menjadi
pelaku firman yang adil, pelaku-pelaku keadilan di dalam kehidupan kita. Adil terhadap orang lain, adil terhadap anak, adil terhadap setiap orang yang diperhadapkan Tuhan kepada kita. Mari Bapak Ibu, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan saya yakin dan percaya, hanya dengan pertolongan Tuhan kita mampu berlaku adil dan benar. Hanya dengan pertolongan Tuhan, kehidupan beragama kita, kehidupan kekristenan kita menjadi benar sesuai dengan firman Tuhan. Hanya dengan pertolongan Tuhan, kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan. Hanya dengan pertolongan Tuhan, keadilan dapat terpancar di dalam diri kita. Keadilan dapat terpancar dari setiap tindakan kita kepada siapapun. Kiranya Tuhan memberikan saudara kekuatan, kiranya Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar kami Tuhan untuk melakukan ibadah kami sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kebenaran firman. Mampukan kami Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus, agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari pas hari, sehingga perkataan kami sesuai juga dengan perbuatan kami. Mampukan kami Tuhan untuk juga hidup adil di dalam kehidupan kami masing-masing, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam jemaat, dalam kehidupan kami seluruhnya. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.